Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya pengalaman para pendahulu kami ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Velin Silalahi. Silakan, Saudari Velin. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada pagi hari ini tanggal 29 Maret berjudul Meskipun dicobai dengan keras, Ayub tetap saleh dan jujur. Ayat temanya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Sifat tidak mementingkan diri, prinsip kerajaan Allah, adalah prinsip yang dibenci oleh iblis. Ia menolak adanya prinsip itu. Sejak permulaan peperangan besar itu, ia berusaha membuktikan bahwa prinsip-prinsip tindakan Allah adalah mementingkan diri, dan ia memperlakukan dengan cara yang sama semua orang yang melayani Allah. Untuk menyanggah tuduhan iblis, itulah tugas Kristus dan semua orang yang menyandang namanya. Mula-mula sekali dalam sejarah dunia telah diberikan catatan kehidupan tentang satu orang atas siapa peperangan dengan iblis meraih kemenangan. Tentang Ayub, bapa dari tanah Uz, kesaksian penyelidik hati ialah, tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terhadap orang ini, iblis mendatangkan tuduhan menghina. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Tuhan berkata kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Setelah diizinkan, iblis menyapu bersih semua milik Ayub, kawanan domba dan ternak, hamba laki-laki dan perempuan, anak-anak laki-laki dan perempuan, dan ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Masih ada unsur kepahitan lain yang ditambahkan pada cawannya. Sahabat-sahabatnya melihat dalam kesengsaraan tidak lain kecuali ganjaran dosa, menekankan rohnya yang terluka dan berbeban berat dengan tuduhan-tuduhan mereka karena perbuatan salah. Seandainya ia menguji aku, katanya, aku akan timbul seperti emas. Begitulah yang terjadi. Dengan kesabarannya yang alot, ia mempertahankan tabiatnya sendiri, dan begitulah tabiat dia yang diwakilinya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 98 paragraf 3 yang berkata, tentang Ayub, bapa dari tanah Uz, kesaksian penyelidik hati ialah, tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapakah penyelidik hati ini? Sebab dia tahu kondisi kehidupan Ayub dan tentunya dia tahu kondisi hati Ayub. Sebab dia bilang, tidak ada yang seperti Ayub di dunia ini. Ayub itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini perlu kita renungkan, sebab jika sang penyelidik hati memeriksa hati kita, apakah kesaksiannya? Adakah dia temukan kita saleh dan jujur, atau sebaliknya?
mari kita lihat penjelasan roh nubuat agar kita semakin terbuka terhadap kehadiran Sang Penyelidik hati. Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 68, paragraf 1 menyatakan, Roh Kudus datang ke dunia sebagai wakil Kristus. Itu tidak hanya mengatakan kebenaran, tapi itu adalah kebenaran, saksi yang setia dan benar. Itu adalah penyelidik hati yang hebat dan mengenal karakter semua orang. Kutipan ini dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itulah sang penyelidik hati, bahkan disebut penyelidik hati yang hebat. Namun ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat. Pertama, meskipun Roh Kudus disebut wakil Kristus, tetapi itu bukan oknum yang berbeda dari Yesus. Sebab Nyonya White berulang-ulang menyatakan tentang Roh Kudus dengan kata ganti benda, it. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi itu. Karena Roh Kudus itu bukanlah oknum lain, tetapi pribadi Yesus itu sendiri. Apa buktinya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini sehubungan dengan kutipan ini. Di dalam kutipan, Nyonya White menuliskan bahwa roh itu tidak hanya mengatakan kebenaran, tetapi roh itu adalah kebenaran. Nah, siapakah kebenaran? Yohanes 1 ayat 17, lihat ayat yang sebelah kanan mengatakan bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 meneguhkan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karenanya, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam kutipan juga dikatakan bahwa roh itu adalah saksi yang setia dan benar. Siapakah dia? Lihat Wahyu 3 ayat 14 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bagi semua pelajar Alkitab, semuanya tahu bahwa saksi yang setia dan benar ini adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 5 telah lebih dahulu menyatakannya bahwa Yesuslah saksi yang setia. Jadi, Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab hanya Yesuslah yang disebut kebenaran, serta Yesuslah yang disebut saksi yang setia dan benar. Tidak heran Nyonya White menggunakan kata benda it, sebab Roh Kudus itu bukan oknum yang lain dari Yesus, tetapi pribadi Yesus itu sendiri. Karenanya, apakah Yesus adalah sang penyelidik hati itu? Sudah tentu. Mari kita baca From the Heart, halaman 129 paragraf 2, yang berkata, tetapi Kristus, penyelidik hati yang sejati, memahami maksud dan tujuan musuh-musuhnya. Bagaimanakah Kristus menyelidiki hati kita? Melalui kehadiran rohnya. Dan jangan lupa, Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Itu sebabnya roh nubuat juga menuliskan dalam Signs of the Times, Agustus tanggal 11 tahun 1898 paragraf 6, yang menjelaskan, semakin banyak roh Kristus yang kita miliki, kita akan menjadi semakin rendah hati. Ketika kita mendapatkan pandangan yang jelas tentang Kristus, tidak ada kata-kata meninggikan diri yang akan keluar dari bibir kita. Ketika Tuhan memberikan pandangan kepada Ayub tentang keagungannya, Ayub berhenti untuk membuktikan kebenarannya sendiri. Dia merasakan keberdosaannya dan merendahkan dirinya di hadapan kemurnian dan kesucian Allah. Aku mencabut perkataanku, katanya, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Namun dengan pena inspirasi, Allah menyatakan Ayub sebagai orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak ada yang seperti dia di bumi. Inilah pengalaman Ayub bahwa dia melihat keagungan anak Allah. Sebab memang roh Kristus yang bekerja pada zaman para nabi dan bapa dan menyatakan tentang anak Allah yang akan datang ke dunia ini menjadi juru selamat. Petrus menyaksikan akan hal ini dalam 1 Petrus 1 ayat 11 yang berbunyi, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya
memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Anak Allah menyatakan kepada Ayub apa yang akan terjadi, dan karena itu Ayub berhenti untuk membuktikan kebenarannya sendiri. Dia merasakan keberdosaannya dan merendahkan dirinya. Oleh sebab itu, Kristus menyelidiki hati melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Roh Nubuat menyatakan dalam The Bible Echo, November tanggal 5 tahun 1894, paragraf 6, yang berkata, semakin jelas pandangan tentang karakter Kristus, semakin rendah hati pandangan kita tentang diri, seperti Ayub, Yesaya, Daniel, Daud, dan Paulus. Kita akan merasa bahwa kemolekan kita berubah menjadi korupsi. Karenanya, pengalaman Ayub dapat menjadi pengalaman kita, asal kita mengizinkan penyelidik hati yang sejati, yaitu Yesus Kristus, hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, agar kita melihat betapa kebenaran diri kita tidak ada artinya, dan kita memandang hanya kepada Yesus dan menjadi serupa dengan Dia. Kebenaran Yesus menggantikan kebenaran kita, kehidupan Yesus menggantikan kehidupan kita. Kesaksian tentang Ayub menjadi bagian kita bahwa kita didapati saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan gambaran singkat tentang kehidupan Ayub. Kami boleh memiliki kehidupan yang serupa asal kami mengizinkan kehadiran penyelidik hati, yaitu Yesus Kristus, hadir dalam hidup kami, dalam hati kami. Maka hidup kami akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan kesaksian tentang kami dinyatakan sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.